kita tahu ya. Jadi ada TK, kemudian SD, SMP, SMA, universitas, kursus-kursus. Memang dari Kairo-nya sendiri di sana terkenal dari universitasnya. Ya, jadi memang universitas tertua di dunia memang tadinya Al-Azhar. Ya. Kemudian juga di sana juga terkenal dengan pendidikannya, dan ini dibawa sebenarnya nggak dibawa ya. Tadinya waktu itu Buya Hamka waktu itu membangun komunitas. Intinya untuk ngajarin orang-orang kaya yang tadinya sekolahnya di luar negeri. Tapi begitu mereka pulang, mereka nggak dapat ilmu agamanya. Jadi akhirnya Buya Hamka itu ngajarin mereka, dan ternyata dari tempatnya kecil, dan ternyata murid-muridnya jadi pintar-pintar semua. Gak cuma pintar dari segi akademik, tapi juga agamanya oke. Orang tuanya pada senang. Akhirnya pada sumbangan semua, sampai akhirnya berkembang sampai jadi komunitas yang besar, sampai masjidnya dari kecil jadi gede, sampai akhirnya ada orang Al-Azhar Kairo yang melihat beliau. Dan beliau sangat tertarik dengan apa yang dilakukan sama Buya Hamka, dan akhirnya surah digunakan nama Al-Azhar. Itu sejarahnya. Ya. Nah sekarang Al-Azhar ini ketuanya adalah Bapak Fuad Bawazir. Ya. Nah kemudian selain pendidikan, kita juga punya sosial dakwah, ada masjid, KBIH, ibadah haji ya. Kemudian juga zakat wakaf, poliklinik ya. Kemudian juga ada usaha. Nah usaha ini ada PT Arvina Tour and Travel. Pernah dengar Bapak Ibu? Ini yang bergerak di bidang haji dan umroh, ya. Nah, kemudian Tamiyah Al-Azhar yang menyediakan seragam-seragam dan buku-buku untuk pendidikan, ya. Kemudian Al-Azhar Memorial Garden itu di bawah naungan PT Berkah Gemilang, ya. Jadi badan hukum kita apa? Berkah Gemilang. Oke. Nah, jadi lini usaha ini memperkuat fondasi dari YPIA ya di situ. Dan kalau Bapak Ibu datang ke Karawang besok-besok, ya, itu selalu ada orang Al-Azhar namanya Pak Nugroho. Ya, kalau di video company profile yang ngomong waktu tentang pemakaman, nah itu beliau adalah orang Al-Azharnya langsung. Beliau juga yang memantau, ya, karena kalau sampai ada yang nggak beres di sini, Al-Azhar ya nggak boleh lagi, gitu kan. Jadi memang benar-benar Al-Azhar sangat ketat ya. Jadi memang semua aturannya harus ngikutin dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ya. Dan ini gambaran mengenai profil dari Al-Azhar Memorial Garden. Oke ya. Nah kemudian, nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Ini yang nggak dibahas kemarin di BOP. Jadi dari semua yang ada kita lihat di sini, Al-Azhar Memorial Garden ini menariknya kalau dari Bandung kita nggak sampai naik tol yang di atas tuh ya, tol MBZ. Belum sampai situ, nanti kalau kita keluar dari gerbang tol Karawang Timur dari Bandung, kita tinggal belok kiri, kemarin ya seperti itu ya. Kemudian di sini nanti ada lampu merah ya, ada tulisan Al-Azhar di sini ya. Kita tinggal belok kanan, ikutin jalannya masuk ke Al-Azhar. Itu ya. Nah itu dari Bandung. Kalau dari Jakarta, itu aksesnya layak lewat tol MBZ, jadi lewat tol yang di atas. Nah bedanya dengan ada salah satu pemakaman besar juga ya di Karawang Barat tapi itu dia harus di bawahnya ini. Jadi harus macet-macetan dengan truk, macet-macetan dengan bis. Kalau kita enggak, yang dari Jakarta tinggal naik aja, lurus, nanti turun ya. Kemudian nanti di kilometer 52 dia tinggal muter masuk nanti ke Al-Azhar Memorial Garden. Jadi akses layang tol MBZ yang dari Jakarta. Ya, jadi tidak bagi orang Jakarta justru ini deket banget. Kenapa? Karena langsung akses tol. Seperti itu. Karena di atas kan anti macet. Seperti itu ya. Nah kemudian, nah saya akan ulang lagi. Kemarin kita ada berapa zona Bapak Ibu? 12 zona ya. Nah di mana zona-zona ini diambil dari nama bunga-bunga di Arab Saudi. Ya. Jadi ada Wardah, tempat kita pertama kali masuk kemarin. Kemudian kita masuk ke dalam lagi ada Saliyah, ada Yasmin. Kemudian ada Camellia. Nah mulai Camellia ke sini itu sudah mulai bentuknya Arabian. Yang Saliyah sama Yasmin masih bentuk Mediterranean, makanya bentuknya agak beda. Itu ya. Nah kemudian nanti di sini ada Lotus, Dahlia, Zaratun, Koronful. Koronful ini zona terakhir kemarin kita sebelum istirahat, zona besar-besar. Kemudian ada Huzama, ini sama Zanbakoh. Jadi Huzama sama Zanbakoh yang sebelah sini itu memang digunakan banyak untuk COVID, ya, para jenazah COVID. Karena satu-satunya di daerah Karawang, bahkan mungkin waktu itu Indonesia, pemakaman yang menerima pemakaman besar yang menerima korban COVID adalah Al-Azhar Memorial Garden. Sampai-sampai waktu itu
sampai 2000 lubang satu bulan. Ya, dan ceritanya itu yang mau memakamkan itu antri dari sini ke sini ambulannya. Jadi ngantri, sepanjang kemarin itu ngantri. Ya, jadi itu pekerjanya 24 jam nonstop dan alhamdulillahnya nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena COVID. Malah yang orang-orang kantor, yang kantor Jakarta itu kena, gitu kan. Tapi justru orang lapangan nggak kena gitu ya, karena udah pasrah mereka kan. Nah, kemudian juga ada Sakura, tempat kita kemarin ke sana. Kemudian Zanbako Extension yang kita bangun. Dan dari 12 zona, berapa zona lagi bisa dijual kemarin? Tiga zona ya. Nah, Sakura ini buat single dan single varian. Kemudian ada Zanbako Extension yang lagi dibangun. Nanti di sini ada tipe double, tipe family, ada semua di sini. Kemudian ada tipe-tipe besar di Dahlia. Nah, yang lainnya ini sudah habis Bapak Ibu ya. Jadi sudah habis. Dan kemudian kemarin Bapak Ibu mungkin cuma melihat aja ya, waktu kita masuk ke pintu masuk sebelah kiri ada lounge 1 ya. Kemudian lounge 3 ini tempat kita istirahat kemarin, makan siang di sini, sholatnya di sini. Ini lounge 2 musola ya. Di seberangnya ada toilet. Udah pada kesini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat toilet kita permanen ya. Jadi kayak di mall. Nah, kalau di pemakaman lain yang gede-gede juga, itu toiletnya portable Bapak Ibu. Portable yang berdiri gitu ya. Kemudian ini ada gedung serbaguna yang harusnya kita pakai di UP kemarin, tapi karena ada dua pemakaman ya, jadi pasti dipakai sama keluarganya, nggak boleh. Jadi kita mengalah gitu ya. Kemudian ada musola. Nah, musola ini di bawahnya gedung serbaguna. Kemudian ada lounge 2, ya lounge 2. Nah, lounge 2 ini di bawahnya lagi gitu. Nah, ini site map dari Al Azhar Memorial Garden ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga 70% lahan yang ada di sini itu adalah lahan pemakaman. Ya. Dan ingat, ketika orang dimakamkan di sini, dia dapat sertifikat hak guna lahan selamanya. Bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, bukan 25 tahun, tapi selamanya. Ya. Nah, kemudian 30%-nya adalah lahan terbuka hijau ya. Itu untuk untuk penyerapan air hujan. Kemudian juga, Pak, kalau seandainya ini tinggal dikit gimana Pak? Nah, kalau Bapak Ibu lihat kemarin di sebelah sini kan ada pabrik nih. Ya, kalau diteliti kemarin, ini adalah rest area 52. Kalau Bapak Ibu lihat ini rest area 52. Jadi posisi kita ada di belakang rest area 52. Jadi kalau dari Bandung sebelah kiri ada tulisannya pemakaman Muslim nomor 1 di Indonesia ya ini. Kalau dari Jakarta ke sini kita akan sebelah kanannya. Ya, itu Al Azhar ya. Kemudian di sini ini sudah dibeli lahannya 8 hektar. Jadi untuk pengembangan. Dan kalau Bapak Ibu lihat kemarin ya, di sini ini banyak kosong juga Bapak Ibu. Nah, ini buat pengembangan. Termasuk di Bandung. Ya. Jadi kalau di Bandung Bapak Ibu pergerakannya bagus, semakin cepat ngabisin lahan di sini, Bandung makin cepat dibangun. Jadi intinya begitu 5% ini tinggal 5% pokoknya semuanya, ini langsung pengembangan di mana-mana, termasuk Bandung. Ya, jadi Bapak Ibu beruntung termasuk marketing pertama di Bandung yang bisa punya kesempatan besar, ya. Nah, sampai sini ada mau tanyakan dulu, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, yang menarik dari Al Azhar Memorial Garden ini semuanya sesuai dengan syariah Islam, ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah tidak bercampur. Jadi makam muslim itu tidak boleh bercampur dengan non muslim. Kejadiannya sekarang ini karena lahannya sempit, kadang-kadang makam itu bercampur dengan non muslim, betul ya. Jadi makam khusus muslim kadang-kadang ada makam khusus muslimnya, atau kadang-kadang ada makam khusus non muslim, ada makam muslimnya gitu kan. Kenapa? Lahannya sempit. Jadi sudah terbatas, termasuk di Bandung, ya. Nah, itu nggak boleh aturannya ya. Kemudian menghadap kiblat. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin, itu semua nisannya di sebelah utara. Betul ya? Di sebelah utara. Berarti apa? Semuanya menghadap ke kiblat. Ya. Kalau kita lihat di sini, semuanya menghadap ke kiblat. Makanya nisannya arahnya ke tol semua ya. Kemarin ya. Nah, kenapa? Karena semuanya menghadap kiblat, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tabzir dan israf. Maksudnya apa? Membeli makam di mana terdapat unsur tabzir dan israf di dalamnya adalah haram. Maksudnya apa? Kalau kita beli lahan, ya, beli lahan makam ini, tujuannya gak ada tujuan, ya.
Investasi pasti jelas, ada tujuannya. Bahkan apapun ya, di Islam itu kalau beli barang nggak ada tujuannya nggak boleh. Haram itu ya. Beli mobil nggak ada tujuannya juga cuma dipajak aja, nggak dipakai, nggak boleh. Gitu ya. Termasuk makam, ya. Karena ini mubazir ya, berlebihan. Kemudian israf. Nah, israfnya maksudnya apa? Membeli makam dengan mengatakan bahwa dia berlebihan. Maksudnya apa nih? Wah, saya dapat makam yang mewah, nggak boleh kayak gitu. Itu haram. Ini langsung dari fatwa MUI tahun nomor 9 tahun 2014. Ya, karena waktu itu sempat terjadi perdebatan tidak boleh menjual lahan makam seperti ini. Dianggapnya ini mewah dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai akhirnya keluar fatwa MUI ya. Nah, kalau udah fatwa MUI yang lain, berarti kan tahu jami ulama, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ini dua hal ini yang tidak diperbolehkan. Jadi intinya ketika orang beli niatnya harus jelas. Memang membuat persiapan dia ataupun keluarganya ataupun paling investasi seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan syariat Islam berikutnya apa? Pertama, makamnya sederhana ya, hanya terdiri dari gundukan tanah dan tidak dibangun apapun di atasnya. Kan cuma gini aja ya, nggak ada apapun di atasnya ya. Mau makam kecil, makam besar, semuanya sama, gitu ya. Kemudian yang kedua ada walkway, jadi makam tidak terinjak, terduduki dan terlangkahi, ya. Jadi istilahnya kita menghormati orang yang sudah meninggal, ya. Karena ini nggak mungkin kalau di TPU susah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada batu nisan sebagai penanda, ya. Tes. Ada batu nisan sebagai penanda. Kemudian yang keempat adalah kedalaman makamnya 1,5 meter, ya. Cuma kemarin kan karena ada pemakaman, mungkin Pak Bambang yang udah ngeliat Pak ya, dalam ya, dalam dan dikasih tangga, ya. Nyobain belum Pak? Ya. Belum cobain Pak Bambang. Cobain Pak. Tapi Pak Bambang luar biasa ya. Pak Bambang sering datang ke situ. Beliau kemarin baru saja booking film buat yang single. Oke, biasa. Pak Bambang datang ke sana berkali-kali dan memang impiannya pertama kali datang ke sini ngobrol dengan saya dengan Pak Denny, langsung ngomong saya pengen punya makam di sini. Walaupun itu beliau nggak tahu kapan terjadinya, kapan realisasinya. Betul Pak Bambang ya? Nah, akhirnya kemarin tanggal 30 di detik-detik akhir penutupan beliau akhirnya pesan satu Bapak Ibu, tipe single ya. Oke. Hubungannya apa tuh tadi bunyi apa ya? Oke, ini sesuai dengan syariat Islam Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah menumpuk jenazah tidak diperbolehkan, yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia DKI. Tidak boleh, ya. Saya mungkin bukan kapasitas saya buat ngejawab ya. Kadang-kadang ada yang nanya, Pak, kalau dimakamin antara anak ibu dengan suaminya gimana? Saya nggak bisa jawab itu ya, karena kalau saya lebih condong ke contoh, gitu kan. Kalau di kayak Rasul gitu ya, Rasulullah itu sama sahabat kan dimakamin terpisah dengan istrinya, dengan anaknya gitu ya. Jadi saya mungkin cuma bisa jawaban itu, gitu ya. Nah, di MUI pun nggak boleh ya menumpuk jenazah, gitu kan. Kemudian karena menumpuk jenazah ini kalau terjadi seperti perang ya, itu pun juga harus tertata rapi ya. Kemudian juga wabah, itu mungkin sesuatu yang pengecualian ya, gitu ya. Darurat lah intinya. Tapi kalau sifatnya nggak darurat nggak boleh, gitu ya. Kemudian fardu kifayah. Jadi menguburkan jenazah muslim itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Harus disegerakan, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Islam itu setiap kita ada orang meninggal ya, kemudian kita membantu melayat aja, itu pahala 1 kirot, 1 bukit gunung Uhud, 1 kirot emas, banyak ya. Kemudian kita memandikan, kita ikut menyolatkan, mengkafani menyolatkan, kemudian kita ikut menguburkan semua, itu juga tambah lagi 1 kirotnya. Setiap amalan itu ada tambahan 1 kirot, seperti itu ya. Jadi ya ini wajib ya. Kenapa? Karena kalau tidak berdosa bagi sekelilingnya. Makanya kalau ada meninggal segera dikebumikan. Seperti itu. Ini fardu kifayah maksudnya. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oh iya, Ibu silakan. Kalau misalkan mau dipindahkan dari Bandung, Relokasi, ya. tapi yang di Bandung ini hilang gitu, itu nggak bisa nggak? Itu apa? Tulangnya hilang. Hilang itu udah diganti. Jadi hilang aja nggak tahu kemana.
Yang mau dipindahinnya yang mana jadi? Kalau hilang, saya kurang paham Bu ya. Tapi yang saya tahu itu ketika relokasi itu kan ada tulang belulangnya ataupun tanah yang di situ yang diambil ya untuk direlokasi di sana. Ini Gitu. dicari nggak ada. Dicari nggak ada ya? Tapi pengen dipindahkan ke sana. Kalau saya mau tawarin pindah ke sana karena rumahnya lebih dekat ke situ di Bekasi kan. Dimakamkannya di Bandung. Ya. Nah, sekarang anaknya di Bekasi. Kalau ke Karawang kan lebih dekat. Ya. Ibu nanti tolong ingetin saya. Nanti saya taruh nomor HP saya. Kan terakhir nanti ada kuis Bapak Ibu ya. Nah, nanti tolong Ibu catat, Ibu follow saya lagi ya. Saya mau nanya ke Al Azhar langsung. Gitu ya. Karena ini Ibu baru pertama kali pertanyaan kayak gini, saya belum bisa jawab. Saya daripada salah-salah kan? Gitu kan? Oke. Nah, kalau biasanya ya walaupun cuma tanahnya, walaupun belum tulang-tulangnya bisa dipindah. Gitu kan. Kalau tampaknya sih Ya. ada. Kalau ada kan, ini kan mungkin karena mungkin pernah kena banjir atau apa kadang-kadang kan hilang jejak gitu ya. Gitu. Nah, nanti saya tanyakan Bu ya. Oke, ada lagi mau tanyakan Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita akan bahas mengenai latar belakang. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kemarin ketika Bapak Ibu datang ke sana, banyak pertanyaan nggak? Di benak Bapak Ibu. Kenapa sih makam harus sebagus ini gitu kan? Betul Pak ya? Kenapa sih harus ada Al Azhar gitu kan? Apa sih bedanya kita dengan yang lain gitu kan? Kemudian ya kenapa orang kalau di Bandung harus dimakamin di situ gitu kan? Nah sekarang Bapak Ibu kita akan lihat dulu latar belakangnya berdiri dari Al Azhar Memorial Garden. Nah yang pertama adalah karena di luar sana banyak makam yang tidak terurus, betul Bapak Ibu? Betul ya? Jadi udah kayak gini rusak gini ya, sampah di mana-mana kadang ilalang di mana-mana, kemudian juga pokoknya bentuk makam nggak terus udah kebayang ya kayak gimana gitu kan? Nah kebayang nggak hasil kerja keras kita pribadi aja? Kita rela nggak sih kita makam kita pribadi ini nggak diurus keluarga? Nggak rela. Makam kita pribadi ini udah gak ada yang rawat, ya kan? Mungkin masih anak kita masih bisa rawat, tapi mungkin cucu kita, cicit kita mungkin udah lupa sama kita kan? Nah, ini membuat makam di luaran banyak yang tidak terurus yang menjadi dasar kenapa Al Azhar Memorial Garden berdiri. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah angker Bapak Ibu. Betul ya? Namanya pemakaman di mana-mana angker nggak? Bapak Ibu pilih mana? Datang ke Al Azhar sendirian ya di situ, lewat Al Azhar aja di depannya, atau ada gang, ada kuburannya di situ, lebih pilih yang mana? Al Azhar. Kenapa? Nggak angker. Jadi kesan ada pocongnya hilang gitu kan? Kesan yang ngeri-ngeri hilang Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena memang semuanya kesan-kesan angker itu hilang di Al Azhar. Ya. Jadi kesan ada yang macam-macam di situ gitu tuh hilang gitu ya. Kemudian bau yang aneh-aneh juga hilang gitu ya. Jadi intinya memang kesan-kesan itu dihilangkan karena sebenarnya bentuknya garden, taman. Bahkan waktu Bapak Ibu masuk pertama kali kan udah nggak ada serem-seremnya gitu ya. Anak kecil pun nganggapnya apa? Dikiranya tuh taman bermain pasti, gitu kan? Kalau anak kecil dan main ke sana pasti dikira taman bermain. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau kayak gini kekurangan lahan, ini mana ngadep kiblat? Gak jelas ya, gitu kan? Nah, kenapa? Karena kekurangan lahan. Jadi walkway-nya cuma satu. Jadi kebayang nggak? Makam itu pasti terinjak, pasti terlangkahi, pasti terduduki kalau gini ya. Betul ya? Gitu. Jadi kita ini udah deket-deket. Gimana kalau kita mau nguburin sebelah sini, kita dari sini kan ya mau harus melewati lain. Gitu. Jadi istilahnya makam terinjak, terduduki, terlewati itu dilanggar semuanya. Gitu. Udah sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, itu alasan kenapa adanya walkway di Al Azhar Memorial Garden. Di pemakaman besar lain itu makamnya bagus juga, pakai rumput juga gitu kan. Tapi gak ada walkway. Yang terjadi apa? Becek sepatunya kalau hujan. Gitu kan. Nah, kalau di Al Azhar kemarin Bapak Ibu ada kotor nggak walkway-nya? Enggak ya, karena memang tiap hari dibersihin. Setiap Bapak Ibu setiap minggu nanti bawa orang-orang baru ke sana,
itu pasti kan selalu bersih, ya. Nah, jadi ini kekurangan lahan yang jadi masalah besar bagi bukan cuma di Jakarta tapi di Bandung juga, ya, di banyak tempat, ya. Kemudian berikutnya adalah makam yang bertumpuk. Banyak makam yang ditumpuk ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nggak bayar NJOP. Ya, tahun pertama masih orang tua kita gitu kan. Tahun kedua ya masih namanya. Tahun ketiga udah beda nama lagi. Gitu kan. Jadi kalau kita nggak pernah bayar pajak ataupun mungkin nggak pernah didatengin, ya dia dianggap nggak bertuan. Ya udah, karena sedikitnya lahan makam ditumpuk jenazahnya. Bahkan satu liang lahat bisa tiga orang berbeda. Bayang ya. Nah, ini yang tidak boleh oleh Fatwa MUI ya. Kemudian makam muslim bercampur dengan non muslim. Ya, nah ini yang tidak ada di Al-Azhar Memorial Garden ya. Kemudian makam terduduki, terinjak dan terlangkahi. Nah, kalau kebanyakan kalau kita doa di TPW gini ya. Betul ya? Udah tahu sih hukumnya, tapi gimana lagi gitu kan? Mau berdiri capek, kelamaan gitu kan. Tapi kalau di Al-Azhar, lihat sendiri gak kemarin? Dikasih kursi, betul? Dikasih tenda. Jadi mau doa lama-lama juga gak apa-apa, betul? Gak ada yang ganggu kanan kiri, ya. Nah, jadi kalau di Al-Azhar semua hal ini bisa dihindari. Itu yang jadi alasan kenapa ada pokoknya ya. Kemudian juga berikutnya adalah makam tergenang air. Ya, di Bandung pernah kejadian ya, tergenang air sampai jenazahnya kelihatan gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya di Al-Azhar Memorial Garden tadi kita dipisah sama dua sungai. Sungai yang besar di depannya sama anak sungainya. Jadi kalau lagi hujan lebat, termasuk banjir Jakarta 2017, Al-Azhar alhamdulillah tidak kebanjiran. Kenapa? Karena di sana ada damnya. Jadi ketika penuh air sungainya mau meluap, dibuka damnya, itu nanti ke Jakarta semua. Jadi kalau Al-Azhar Memorial Garden pun tergenang, dari semua makam-makam besar di sana tergenang, dijamin Jakarta habis. Gitu ya. Memang lokasinya udah dipilih, ya. Di daerah situ memang lokasi terbaik, yang lebih tinggi. Nah, jadi kita terhindar dari makam tergenang air seperti itu. Kemudian pungli, ya. Pengakuan korban pungli di Cikadut, Jawa Barat, Bandung, Bapak Ibu, ya. Ditawari 5 juta. Namanya orang meninggal, hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Harus segera dimakamkan. Namanya meninggal ada rencananya? Nggak ada tuh kan? Nah, begitu kejadian pembukaan, yang pertama dipikir keluarga apa? Cari lahan makam, betul? Begitu dia cari, pungli tahu dia meninggal dia tinggal nunggu. Pak, kalau mau deket pintu akses jalan Pak, 8 juta. Betul? 10 juta, 5 juta, 6 juta. Namanya orang harus saya dapat lahan makam, harus segera dapat kan? Mau nggak mau orang ngambil, Bapak Ibu? Ambil. Masalah uang itu nanti aja, udah terakhir. Orang meninggal itu pasti keluar duit dulu, gitu kan? Pak, kalau agak tengah-tengah mungkin cuma 1,5, tapi kalau di ujung sana Pak, orang udah malas, kayak tadi kan udah penuh gitu kan, aduh, sampai ngeliat ujung sana itu kan, cuma 5.000, orang juga malas. Kebayang kan? Jadi akhirnya pungli ada di mana-mana. Gak cuma itu, ketika kita lagi ziarah aja, mau lebaran, ya, atau mau puasa, tiba-tiba datang orang yang bawa sapu gitu ya, gitu kan? Yang mungkin dia nggak pernah bersih makam, tiba-tiba datang-datang itu dengan sapu atau bawa gunting habis bersih makam gitu kan. Padahal mungkin bukan dia gitu kan, yang rawat gitu. Nah, itu banyak pungli di mana-mana gitu kan. Kalau kemarin kata Ustaz Solmed waktu acara ziarah akbar di Al-Azhar Memorial Garden, beliau cerita kalau selama ini karena orang tuanya di sana ya. Jadi kalau dia di sana itu dia bisa sejaman doain orang tuanya, 45 menit, setengah jam, bisa fokus, ya. Kenapa? Karena ada tendanya, ada tempat duduknya, jadi bisa fokus. Tapi kalau di tempat lain, kata Ustaz Solmed, baru mau doa kata dia, tiba-tiba dia bisikin dia, bang, jangan lupa nanti sebelah sana kasih duit ya, gitu kan. Jadi gangguannya di mana-mana. Jadi ya kusuk, gitu. Nah, tujuan orang itu di Al-Azhar Memorial Garden ini ya ini tadi, jadi gak ada pungli. Makanya tidak boleh Bapak Ibu juga ngasih tips kepada semua orang yang bekerja di sana, termasuk yang bersihin rumput. Mungkin kita suka sedekah, kita suka bantu orang, tapi khusus Al-Azhar nggak boleh karena mereka udah digaji harian, ya.
Mereka udah digaji harian, mereka juga udah dirawat, mereka juga sudah di apa ya? Sudah dibina sama Al Azhar dan ada sistem di mana-mana. Kalau kita ngasih ke pekerja yang ada di sana, yang ada adalah mereka malah kena SP. Kasihan loh itu, ya. Tes. Oh, dimana? Tes.